Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Pemberitaan Injil Kerajaan. Pembahasan tentang akhir zaman sebenarnya tidak habis-habisnya dibicarakan oleh orang-orang yang seolah-olah memposisikan dirinya sendiri seperti pemberita palsu. Sama seperti yang terjadi pada tahun 2004 di sebuah gereja di Bandung, di mana pendetanya mengumpulkan semua jemaatnya dari seluruh pelosok. Hanya karena pembahasan tentang akhir zaman. Sampai-sampai mereka telah menjual seluruh hartanya. Bahkan berkumpul di gereja sambil berdoa dan menangis menantikan akhir zaman tiba. Dengan harapan kalau Tuhan datang, maka mereka akan langsung dibawa ke sorga. Ya benar. Di suatu saat terdengarlah bunyi sirene. Tapi itu bukan sangkakala Allah. Justru mengejutkan mereka. Suara sirene itu adalah sirene mobil polisi yang datang membubarkan perkumpulan itu. Dan bahkan menangkap dan membawa mereka ke kantor polisi. Tentu saja persoalan akhir zaman yang perlu adalah bagaimana persiapan kita menggunakan waktu yang adalah kesempatan atau anugerah bagi kita. Sampai akhir kehidupan pun firman Tuhan harus tetap diberitakan di seluruh dunia. Tepat sekali pada Matius pasal 24 ini hingga pasal 25 adalah khotbah tentang akhir zaman. Waktu itu Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Murid-muridnya datang kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, mempertanyakan bila manakah akhir zaman itu terjadi? Apakah tanda kedatangan dari Yesus itu sendiri dan tanda kesudahan dunia? Yesus dengan cepat menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saat itu masih banyak sekali nabi-nabi palsu, pemberita-pemberita palsu yang datang dengan memakai nama Tuhan dan akan datang dengan memakai namanya yang mengatakan dialah Mesias. Ternyata nabi-nabi palsu itu tujuannya adalah untuk menyesatkan banyak orang. Toh juga nabi palsu sama dengan kita manusia biasa yang bukan pencipta dari dunia ini,
tetapi mereka berusaha untuk sama seperti Tuhan, yang membuat manusia gelisah dengan menafsirkan penafsiran yang salah tentang akhir zaman, seolah-olah mereka punya kuasa untuk bumi ini. Dan bahkan tujuan mereka juga untuk menghentikan pemberitaan firman Tuhan di dunia ini. Untuk itu, tetaplah waspada. Jangan-jangan kita adalah orang yang juga terpengaruh bila dikatakan pada tanggal segini akan terjadi akhir zaman. Namun sebagai orang percaya, entah kapanpun waktunya akhir zaman itu tiba, yang perlu kita persiapkan adalah tetaplah merindukan firman Tuhan diberitakan dimanapun. Dan bahkan kita yang sebagai pendengarnya, baiklah memberitakan kabar baik itu tanpa batas waktu, tempat, melalui perkataan, perbuatan kita, keseharian kita, menunjukkan bahwa buah dari firman Tuhan itu telah nyata melalui kepribadian kita sebagai orang Kristen. Bahkan yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri, bertobat. Kapanpun Yesus akan tiba, kita telah siap, sama seperti gadis yang bijaksana, tidak menunggu hari esok untuk memperbaiki dirinya. Namun kapanpun Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, kita siap karena hari-hari kita penuh dengan sukacita dan telah siap karena kita mau memperbaiki diri sebagai bentuk buah dari pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.